فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita selesaikan pembahasan mengenai al-i'rab wal bina dari sisi pengertiannya. Demikian pula beberapa istilah yang berhubungan dengannya seperti alamatul i'rab, juga istilah al-mu'rab dan al-mabni. Ini semua hendaknya kita sudah bisa membedakannya. Baik. Dan yang terakhir telah kita ketahui bahwasanya al-bina itu ada berapa macam? Sufyan? Al-bina ada berapa macam? Indah. Ada 4. Tayyib. Apa itu? Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Tayyib. Nah, dari keempat macam bina ini akhwani fillah yang dinamakan sesuai dengan harokat akhir dari suatu kata yang dihukumi mabni. Tayyib. Contoh yang mabni ala sukun, misalnya apa Husain? Huruf lam misalnya, lam, atau isim istifham, kam, dan seterusnya banyak. Demikian hendaknya kita bisa mencontohkan yang mabni atas sukun, mabni atas fathah, kasrah dan dhammah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di antara ketiga kata tersebut, yaitu isim, fi'il dan huruf, dari sisi i'rab dan bina ikhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya hukum asal pada isim adalah mu'rab. Baik. Hukum asal pada isim adalah mu'rab. Adapun isim-isim yang dihukumi mabni ini bisa dihitung dan terbatas saja. Sehingga ketika kita tidak mengetahui isim ini mabni atau mu'rab, kita kembali ke hukum asal bahwasanya isim itu hukum asalnya adalah mu'rab, yaitu bisa di-i'rab. Hanya 7 macam dari sekian isim-isim yang ada ikhwani fillah yang dihukumi mabni. Sebagai faedah, yang pertama adalah isim-isim dhamir atau ad-dhamair, seperti ana, nahnu, anta, antuma, antum. Ini isim-isim dhamir yang hukumnya mabni. Yang kedua adalah al-asma al-mausulah, isim-isim mausul, seperti alladzi, allati, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, asmaul istifham, isim-isim istifham. Tayyib. Isim yang digunakan untuk bertanya. Kalian bisa lihat faedah ini pada halaman ke-26 pada catatan kaki.
Baik. Kemudian yang keempat, asmaul isyarah, isim-isim isyarah, atau kalau dalam bahasa kita kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Seperti hadza, hadhihi, hadzani, kalau dalam bahasa kita ini, itu. Baik. Kemudian yang kelima, asmaul af'al, isim-isim fi'il. Dia isim tapi mempunyai makna fi'il, ikhwani fillah. Telah kita lewati dulu. Kita sebutkan isim fi'il, yaitu pada pembahasan apa? Siapa yang masih ingat? Kita sebut-sebut ada isim fi'il. Indak ya Furqan. Ketika kita membahas apa? Makanan apa ini isim fi'il? Isim fi'il amar dulu, yaitu sah, ya, sah dan sahin, bermakna uskut. Tapi dia tidak dihukumi fi'il. Kenapa? Kenapa dia tidak dihukumi fi'il tapi dihukumi isim? Tidak memenuhi syarat, tidak bisa menerima ya muannatsah mukhatabah. Dan yang keenam, di antara isim-isim yang mabni, asma'us syarat, isim-isim syarat, seperti man, haitsuma, ayyana, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, sebagian dzaraf, baik itu dzaraf zaman maupun makan, ikhwani fillah, sebagian saja, tidak semuanya, seperti amsi dan haitsu. Ini terus-menerus senantiasa, keadaan akhirnya tetap. Nah, ketujuh ini ikhwani fillah, insyaallah taala masing-masing akan kita lewati secara lebih mendalam. Akan tapi hendaknya di sini yang dibutuhkan kalian mengingat-ingat dulu. Diingat-ingat dulu 7 macam isim, sehingga kita mencicil. Kalau ketika sudah sampai pembahasan yang lebih luas, tidak perlu membahas atau menghafal dari awal. Tapi sekarang kita mencicil sedikit demi sedikit. Ya, karena istilah-istilah ini baru, terutama bagi yang awal-awal mempelajari ilmu bahasa Arab, terutama ilmu nahwu. Baik. Jadi isim-isim yang mabni itu hanya 7 golongan ini. Baik, diingat-ingat. Karena memang hukum asal isim adalah apa? Mu'rab. Kemudian mengenai fi'il, ikhwani fillah, hukum asal fi'il adalah mabni. Baik. Seperti pada fi'il madhi dan fi'il amr. Tidak masuk kategori mu'rab, ikhwani fillah, kecuali fi'il mudhari'. Satu fi'il saja. Itu pun ada keadaan yang dikecualikan. Tayyib, di mana fi'il mudhari' dihukumi mabni, yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut bergabung dengan nun niswah atau nun taukid al-mubasyarah. Tayyib. Dan perincian ini insyaallah kita lewati pada babul af'al. Yang jelas di sini hukum asal fi'il itu apa? Mabni. Tayyib. Tidak di-i'rab kecuali fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dan i'rabnya fi'il mudhari' pun tidak secara mutlak. Ada 2 keadaan di mana fi'il mudhari' dihukumi mabni. Kapan itu? Ketika fi'il mudhari' bergabung dengan nun niswah atau bergabung dengan nun taukid al-mubasyarah. Contohnya, misalnya yadribna. Pada contoh yadribna, maka fi'il mudhari' ini tidak kita katakan mu'rab, tapi dia mabni atas sukun. Baik.
fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Baik. Kenapa? Karena bergabung dengan nun niswah. Baik. Kemudian ketika nun taukid mubasyarah, misalnya yadriban atau yadriban enggak sama. Khafifah maupun tsaqilah, yang jelas dia mubasyarah, langsung bergandengan dengan fiilnya. Baik. Jadi ini tentang hukum fiil. Adapun huruf ikhwanifillah, maka ini adalah pembahasan yang paling mudah karena semua huruf itu mabni. Semua huruf hukumnya mabni. Ingat-ingat dari penjelasan yang singkat ini, kesimpulannya ikhwanifillah, untuk isim ini hukum asalnya apa? Husain, mu'rab. Tidak dihukumi mabni kecuali berapa macam? 7 macam. Sebutkan. Indak ya Ahmad. Apa di antara 7 macam tersebut? Dhamair, isim-isim dhamir. Kemudian apa, Abu Ja'far? Apa Hamzah? Isim mausulah. Kemudian apa, Abu Abdurrahman? Asma istifham, apa itu? Kata-kata tanya. Baik. Terus apa, Aba Muhammad Said? Isim isyarah. Baik. Yang berikutnya apa, Aba Mujahid? Isim fi'il. Baik. Asmaul af'al, isim fi'il. Terus apa, Furqan? Isim isyarat. Terus yang ketujuh apa, Sufyan? Dzarf. Semuanya? Semua dzarf? Semua dzarf atau bagaimana? Apa, Bang Muhammad? Sebagian dzarf, sebagian saja. Seperti amsi dan haitsu. Adapun huruf, ini hukum asalnya apa? Indak ya Usama. Hukum asal huruf? Mabni. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Anwa'ul i'rab. Macam-macam i'rab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dhalika ar-raf'u wal nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Asyar, atau kita pahami dulu matanya. Pengarang rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan kepada kita tentang makna i'rab, dia menjelaskan sekarang tentang macam-macamnya. Macam-macam i'rab. Beliau katakan wa aqsamuhu arba'ah, dan macam-macam i'rab itu ada 4. Raf'un, yaitu i'rab rafa', wa nasbun, dan i'rab nasab, wa khafdun, dan khafad, wa jazmun, dan jazm. Ini 4 macam i'rab yang insyaallah taala masing-masingnya ikhwani fillah akan diperinci. Cuman sekarang gambaran secara global tentang i'rab yang 4 tersebut. Jadi nama-namanya ya butuh dikenali dan butuh seseorang ya mengingat-ingat nama tersebut. Adapun mengenai penamaan khafdun ikhwani fillah juga
di sana para ulama yang lain menamakan dengan jar. Dan telah kita lewati penamaan khafad ini menurut mazhab siapa? Menurut mazhab Kufiyin. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya Ibnu Ajurum mazhabnya dari sisi nahwu ikut pada mazhab Kufah, mazhab ahli Kufah. Adapun Basriyun mereka menggunakan istilah yang namanya jar. Dan sama saja, ya, tidak ada perselisihan dalam masalah istilah. Ya, kita yang penting tahu apa yang diinginkan oleh masing-masing kaum. Kemudian dari keempat macam ini beliau golong-golongkan falil asma'i min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khamdu. Adapun untuk isim-isim, ya, i'rab yang masuk pada isim-isim di antara keempat i'rab tersebut adalah rafa, nasab dan khafad. Ini 3 macam i'rab yang masuk pada isim. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim-isim. Jadi i'rab jazm tidak bisa masuk pada apa? Pada isim. Walil af'ali min dzalik, dan untuk fi'il-fi'il di antara keempat i'rab tersebut yaitu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khadda biha. Rafa, nasab dan jazm saja yang bisa masuk pada fi'il. Wala khadda biha, dan i'rab khafad atau i'rab jar tidak bisa masuk pada fi'il. Baik. Jadi sekarang yang perlu kalian pegang dan diingat-ingat, i'rab macamnya 4. Baik. Dari keempat macam i'rab tersebut, yang jelas i'rab masuknya pada isim dan fi'il saja. Bisa tidak i'rab masuk pada huruf Furqan? Tidak bisa. Kenapa? Karena huruf hukumnya mabni. Baik. Untuk fi'il saja dia masuknya pada fi'il apa? Fi'il mudhari'. Selama tidak bergabung dengan nun niswah atau nun taukid mubasyarah. Baik. Nah, yang masuk pada isim dari keempat i'rab itu apa? Cuma 3. Yaitu rafa, nasab dan khafad. Ini keempat macam i'rab. Baik. Nah, i'rab ini keempat macamnya yang bisa masuk pada isim dan pada fi'il. Yang masuk pada isim apa? Rafa, nasab dan khafad. Ini saja. Jangan jazm tidak. Yang masuk pada fi'il rafa, nasab, jazm. Dari sini kita ketahui bahwasanya i'rab yang masuk pada kedua-duanya baik isim maupun fi'il apa? Dengan ini jelas, yaitu apa? Ini dan ini, yaitu rafa dan nasab, karena bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Demikian pula nasab bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Kemudian dari sini kita ketahui i'rab yang khusus masuk pada isim i'rab apa? I'rab khafad. Ya kan? Khafad karena masuk pada isim saja. Kemudian yang khusus masuk pada fi'il apa? Aba Ja'far. Pandang di sini akan jelas. Pandang di sini. Pahami di sini. Hah? Apanya? Hah? Jazm. Baik. Kalau di sini ada gambar juga dengan cara dibulat-bulat seperti ini, sama, ya. Baik. Jadi isim kemudian fi'il. Yang masuk pada isim apa? Al-khafad.
Ini yang khusus. Yang khusus pada fi'il apa? Al-jazm. Kemudian yang bisa masuk kepada kedua-duanya ar-raf dan an-nasb. Ya. Nah, ini jadi dua ini bisa masuk pada isim dan fi'il. Kemudian ini yang khusus masuk pada isim. Ini yang khusus masuk pada fi'il. Paham? Ini mudah sekali. Jangan sampai terbolak-balik. Ya. Jangan sampai dikatakan pada fi'il itu i'rab khafadnya apa bingung. Ya. Tidak ada pada pembahasan fi'il itu i'rab khafad. Tidak mungkin dijar. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarhu ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'i. Setelah pengarang menyebutkan pengertian i'rab, maka beliau memulai menjelaskan tentang macam-macam i'rab. Wa hiya arba'atu anwa', dan macam-macamnya ada 4 macam. 4 macam. Ahaduha, yang pertama ar-raf'u wa alamatuhu al-asliyah ad-dhammah. Yang pertama adalah rafa', dan tanda aslinya dari i'rab rafa' adalah dhammah. Ini juga dipegang. Dan ini bagus dari beliau, ikhwani fillah, beliau memberikan perkara-perkara yang penting agar seorang talib mencicil. Ya, mencicil sedikit demi sedikit, nanti terus menerus bertambah. Jadi syaratnya yang sedikit ini dipegang, yang sedikit dipegang, dipahami betul-betul. Jangan sampai sudah sedikit malah tercecer-cecer. Yang sedikit dipegang, kemudian dikumpulkan, dirawat sehingga tetap terjaga. Atsani an-nasb. Yang kedua i'rab nasab, wa alamatuhu al-asliyah al-fathah, dan tanda nasab yang asli yaitu fathah. Ats-tsalitsu al-khafdu. Yang ketiga al-khafd, atau disebut juga dengan al-jar. Wa alamatuhu al-asliyatul kasrah, dan alamat aslinya yaitu kasrah. Ar-rabi'u al-jazmu, wa alamatuhu al-asliyah as-sukun, yaitu sukun. Wa likulli wahidatin min hadhihi al-alamatil asliyah mawadhi'. Dan pada masing-masing tanda-tanda yang asli tersebut, ikhwani fillah, mempunyai tempat-tempat yang insyaallah taala akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang mulai ancang-ancang, karena masing-masing ini perinciannya ya lumayan banyak. Dhammah mempunyai tempat tersendiri ketika menjadi tanda i'rab rafa'. Kemudian nasab mempunyai tempat tersendiri juga. Fathah bagi i'rab nasab mempunyai tempat sendiri juga. Ini sekarang yang diinginkan macam-macam i'rab ini dipegang. Kemudian mana yang menjadi kekhususan i'rab bagi isim, ya. Mana yang kekhususan fi'il, kemudian mana yang bisa masuk pada isim dan fi'il dari keempat macam i'rab tersebut bisa. Kemudian dari keempat macam i'rab tersebut kita bisa menyebutkan tanda-tanda yang asli. Ya, tanda-tanda yang asli untuk rafa' apa Ahmad? Dhamma. Tanda yang asli untuk nasab apa? Hamzah? Fathah. Tanda asli untuk khafad apa? Abdullah? Kasra. Tanda asli untuk jazm apa? Abah Muhammad Sa'id? Sukun. Baik, itu dulu. Baik, karena terburu-buru. Barakallahu fikum. Yang penting raji'u ya ikhwah, dimurajaah ya. Kalau seseorang menginginkan untuk betul-betul paham tentang ilmu nahwu. Baik, karena ini setelah ini pembahasan
yang butuh seseorang lebih teliti lagi, ya, untuk memahami juga menghafal tentunya tanda-tanda masing-masing i'rab. Barakallahu fikum, nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha